Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Irwan Indrayanto, SSI MSc, dan juga Bapak Muhammad Fahruli Wahyujati, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biostatistika kelas C, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, tahun 2023, dan teman-teman sekalian. Dalam video kali ini, perkenankanlah saya Nima Sukma Puspita dengan NIM 22497218BI11014 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yakni kelompok 11, mengenai jurnal aplikasi statistika di bidang biologi materi variabel random. Nah, ini merupakan anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 11, yang menyusun PowerPoint ini. Topik pada presentasi kali ini mencakup 5 bagian, yaitu yang pertama, mengenai tujuan jurnal, yang kedua, jenis variabel random, yang ketiga, distribusi variabel random, yang keempat, penggunaan variabel random, dan yang kelima adalah kesimpulan. Jurnal yang kami gunakan berjudul Efek Paparan Sinar X terhadap Frekuensi Mikronukleus Sel Limfosit dan Pemanfaatannya untuk Pengembangan Dosimeter Biologi. Tujuan dari jurnal ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh radiasi pengion terhadap patahan ganda DNA. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan distribusi Poisson pada penelitian ini. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan uji mikronuklei atau MN pada penelitian ini. Yang keempat, untuk mengetahui frekuensi MN atau mikronuklei sel limfosit yang terbentuk setelah paparan radiasi sinar X berbasis gender dan umur responden sebagai donor. Nah, jenis variabel random yang digunakan dalam jurnal ini adalah jenis data diskrit, yaitu data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai terbatas dan antar nilai satu dengan yang lainnya terpisah. Distribusi yang digunakan adalah distribusi Poisson untuk menggambarkan probabilitas pada peristiwa acak atau random yang akan terjadi pada jeda atau interval waktu atau ruang dengan kondisi probabilitas sangat kecil. Meskipun jumlah percobaan yang dilakukan besar, tetapi hasilnya tidak berarti. Yakni di sini maksudnya adalah bahwa banyaknya percobaan yang dilakukan dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu itu tidak tergantung dengan banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Lalu penggunaan variabel random dalam jurnal ini atau dalam penelitian ini yang pertama adalah sebagai variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukan eksperimen. Variabel ini juga disebut dengan variabel terikat. Lalu jenis variabel random itu ada dua, yakni yang pertama variabel random discrete, yang kedua adalah variabel random continue. Dalam jurnal ini digunakan variabel random discrete. Pada eksperimen yang telah dilakukan pada jurnal ini, variabelnya adalah frekuensi mikronuklei atau MN. Tujuan digunakannya variabel random frekuensi mikronuklei atau MN adalah untuk mengetahui frekuensi mikronuklei atau MN yang terbentuk setelah paparan radiasi sinar X berbasis gender dan umur responden. Distribusi yang digunakan pada jurnal ini atau pada penelitian ini adalah distribusi Poisson yang digunakan untuk mengetahui peluang suatu kejadian random dengan ruang sampel yang banyak dan peluang terjadinya sangat kecil. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga, peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Lalu eksperimen Poisson dalam penelitian ini adalah melalui pembiakan, yaitu darah perifer sebanyak 0,5 mili dalam tabung berheparin dimasukkan ke dalam 4,5 mili RPMI 1640 yang telah dilengkapi 25 mm
L-glutamin, dan HEPAS 0,8 mili fetal bovine serum atau FBS, 0,1 penstrep atau GIPCO, dan 0,1 mili phytohemaglutinin atau PHA. Selanjutnya diinkubasi pada inkubator bersuhu 37 derajat Celcius dan karbon dioksida 5% selama 72 jam atau setara dengan 3 hari. Pada 44 jam pertama, kultur ditambahkan 10 mikro 1 sitokalasin B atau sigma dan diinkubasi kembali hingga 72 jam. Pada penelitian ini, waktu dan ruang tertentu adalah jumlah sel kultur darah yang dihasilkan selama 72 jam pada sebuah tabung di inkubator. Frekuensi MN atau mikronuklei sel limfosit yang terbentuk setelah paparan radiasi sinar X itu terjadi secara random. Nah, merujuk pada data di jurnal yang kami gunakan, pada tabel 3 distribusi mikronuklei dalam sel binukleat, berdasarkan frekuensi MN dalam BNC dari 500 sel atau 1000 sel yang teramati pada kedua dosis, terlihat bahwa pada dosis 0 GY berkisar antara 0,004 hingga 0,015 dan pada dosis yang kedua GY memiliki kisaran nilai 0,25 hingga 0,55. Nah, dapat terlihat di sini bahwa pada dosis 0 GY pada laki-laki didapatkan frekuensi sebesar 0,004, 0,011, dan 0,002. Dan pada perempuan didapatkan hasil frekuensi sebesar 0,019, 0,007, dan 0,015. Pada dosis kedua GY pada laki-laki dapat diketahui bahwa frekuensi MN dalam BNC sebesar 0,55, 0,42, dan 0,25. Sedangkan pada perempuan didapatkan frekuensi sebesar 0,49, 0,53, dan 0,43. Kita masuk ke bahasan kesimpulan atau bagian terakhir pada presentasi kali ini. Dapat diketahui bahwa yang pertama, radiasi pengion sangat efektif menyebabkan kerusakan kromosom, terutama pada terbentuknya mikronuklei sebagai konsekuensi dari patahan ganda DNA, yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan besarnya dosis radiasi sebagai dasar dosimeter biologi. Lalu yang kedua, distribusi Poisson berguna untuk menganalisis kesuksesan dan kegagalan, serta untuk memperkecil persentase kerugian. Pada jurnal digunakan distribusi Poisson dan indeks dispersi untuk menentukan peluang penyerapan radiasi terhadap pembentukan mikronuklei. Yang ketiga, uji mikronuklei MN merupakan salah satu indikasi kerusakan struktural kromosom akibat paparan radiasi yang dapat diamati pada sel dengan dua inti dengan cara memblok proses pembelahan menggunakan sitokalasin B. Pada percobaan dilakukan uji MN terhadap dampak gender dan umur. Uji MN terhadap dampak gender akibat radiasi dilakukan dengan memperkirakan rasio frekuensi untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk umur dibedakan melalui rentang umur, di mana akan mulai banyak terbentuk MN pada rentang umur lebih dari 60 tahun. Yang keempat, frekuensi MN pada perbedaan umur dan gender dari responden atau donor yang diiradiasi pada dosis 0 GY atau kontrol dan 2 GY menunjukkan dosis radiasi sinar X pada 2 GY lebih tinggi dibandingkan dengan 0 GY. Akan tetapi pada masing-masing kelompok umur 28 hingga 30 tahun, 42 hingga 43 tahun, dan 50 hingga 51 tahun tidak signifikan nyata. Hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan kondisi laboratorium dan faktor lain seperti jumlah dan kondisi sampel yang digunakan dengan variasi umur lebih dari 60 tahun. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.